Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu serta semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi, Ibu. Harapannya meskipun sudah sore tapi semangatnya masih tetap pagi Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Iya, nggih. Mas Wildan ada nggih Mas Wildan nggih? Nggih, Bapak Ibu, sesuai dengan yang tadi disampaikan Bu Nikmah, kemudian kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa pembelajaran kita hari ini memang mulainya agak sore karena pagi seluruh WI itu ada seminar rancangan aktualisasi periode 3. Jadi Bapak Ibu ini kan periode 7, periode berapa? 6 ya? 6. Periode 6. Oke, periode 6. Kemudian hari ini, tadi dan kemarin, kita 2 hari ada seminar rancangan aktualisasi untuk periode 3. Oke, kemudian besok Senin, Selasa lagi ada seminar rancangan aktualisasi periode 4. Jadi kita balik diklat setiap eh, pekan itu akan mengadakan seminar rancangan aktualisasi karena kita untuk buka pelatihan latsar ini tidak menunggu selesai dulu baru buka, tidak. Kalau menunggu selesai dulu, proses e-learning selesai 21 hari baru buka, nanti Bapak Ibu peserta itu tidak akan atau tidak cukup waktunya untuk diselesaikan di tahun 2025 ini. Gitu. Ini tadi Bu Nikmah menyampaikan, mungkin agak sedikit terlambat. Bapak Ibu, kita mungkin bisa laporan pembelajaran dulu kepada panitia. Nih, Mas Wildan, cek Mas Wildan, ada? Ya, baik, tunggu sebentar. Ya, Bapak Ibu, kita tetap ada laporan pembelajaran, kemudian nanti menyanyikan lagu bersama Indonesia Raya dan Mars Kemenang. Kemudian yang ketiga ada berdoa, dan selanjutnya nanti sambil menunggu Bu Nikmah, nanti mungkin jika waktunya masih ada kita bisa sharing, diskusi, tanya jawab terkait dengan pembelajaran Latsar CPNS. Ya, untuk petugas laporan pembelajaran kita pada sore hari ini ada Pak Ketua kelas, ada Mas Jimli, nggih. Kemudian nanti doa ada Mbak Hani, Ketua Kelompok Angkatan 3. Kemudian nanti untuk lagu Indonesia Raya nanti dari panitia. Oke, baik Mas Jimli, mungkin bisa dimulai dulu untuk laporan pembelajaran sambil kita menunggu Bu Nikmah. Oke, silakan Mas. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Suara saya terdengar jelas, Ge? Terdengar? Oke, terima kasih. Duduk siap gerak. Lapor peserta angkatan 36 sejumlah 38 siap mengikuti materi dari Ibu Nikmatul Afiyah. Oke, lanjutkan. Kemudian Siap istirahatkan. lanjutkan. Duduk istirahat gerak. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita menyanyikan bersama atau kita perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjut dengan Mars Kemenang kepada Mas Wildan. Siap? Oke, Siap, Bu. kami silakan.
Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa berkhidmat untuk umat dalam keberagaman bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai berkhidmat untuk umat membina, membimbing dan mendidik wujudkan masyarakat taat beragama wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin berkhidmat untuk umat membina, membimbing dan mendidik mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama beramal ma'ruf nahi munkar jalani kehidupan khidmat untuk umat untuk perdamaian untuk Indonesia Jaya khidmat untuk umat untuk perdamaian untuk Indonesia Jaya berkhidmat untuk umat membina, membimbing dan mendidik wujudkan masyarakat taat beragama wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin berkhidmat untuk umat membina, membimbing dan mendidik mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama beramal ma'ruf nahi munkar jalani kehidupan khidmat untuk umat untuk perdamaian untuk Indonesia Jaya khidmat untuk umat untuk perdamaian untuk Indonesia Jaya Indonesia Jaya. Oke, baik, terima kasih Mas Wildan. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mbak Hani Nur Sofia Arifah. Kepada Mbak Hani, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu. Mari semuanya, sebelum kita memulai kegiatan Latsar sore ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Bagi yang Muslim membaca surat Al-Fatihah, dan bagi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa, kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Waktu saya kembalikan kepada Bu Erma. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, semoga dengan doa bersama tadi kegiatan kita yang dimulai sore hari ini dan insya Allah sampai dengan malam nanti bisa diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Nikmah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu ingin diskusikan atau tanyakan. Kami buka, kami silahkan. Mungkin ada hal-hal tertentu, misalnya ada kesulitan di apa, atau mungkin upload tugas atau lainnya, bisa kita gunakan kesempatan di sore hari ini untuk berdiskusi sambil menunggu Ibu Nikmah hadir di ruang Zoom. Atau mungkin Mas Wildan ada yang ingin disampaikan? Mbak Dan Bu menunggu Bu Nikmah saja ya. Rambon. Ya, ini Mas Wildan sore ini nanti pulang. Gimana? Pulang sore ini nanti. Iya nanti kemudian Bu pas di jalan. Kalau udah di rumah saya yang on lagi. Tidak Oh apa-apa. ya, oke. Masalahnya waktunya juga.
Izin bertanya, Bu. Boleh. Silakan. Kalau misal mengumpulkan tugas sebelum waktunya itu gimana, Bu? Boleh nggak, Bu? Contoh, misalnya. Misalkan pengumpulan tugas itu besok hari Kamis, nah dikumpulkan sekarang gitu. Itu gimana, Bu? Ya, nggak apa-apa. Selama sudah dibuka oleh sistem, boleh-boleh saja. Misalnya sudah diberi tugas hari ini, misalnya malam ini sudah diberi tugas dan langsung dikerjakan, tidak sudah selesai, tidak perlu menunggu besok, bisa langsung diupload. Itu boleh-boleh saja. Soalnya kalau di sistem kayaknya udah dibuka semua tugasnya, Bu. Oh ya, tapi jangan sampai tugas belum diberikan tapi sudah mengerjakan. Sebaiknya tidak. Jadi nunggu dulu, nunggu dari WE memberi arahan, meskipun di sistem itu sudah ada guys, contoh tugas atau mungkin tugas yang diberikan, tapi bisa jadi ada sedikit perbedaan, meskipun pada intinya adalah sama. Sebaiknya menunggu dulu arahan dari WI. Kalau misalnya mau dicicil, bahasa Indonesia dicicil apa? Dicicil untuk dikerjakan boleh-boleh saja, tapi untuk uploadnya silakan bisa menunggu dari WI yang nanti mengampu agenda atau tugas pada agenda tersebut. Oke, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. gitu nggih. Oke. Ada lagi? Kalau yang dari Pekalongan ada Mas Muhammad Ihsanul Fakih sama Mbak Magfirotunisa nggih. Ibu, Oh ya, ini sudah hadir semua ya berarti ya, ada 42 dikurangi panitia 2 jadi pas 40 ya. Bapak Ibu kita menunggu Bu Nimah dulu ya. Kalau Mas Ihsanul Fakih itu di mana? Di KUA atau di kantor Kementerian Agama? di KUA, Bu. Oh, kepala KUA-nya Sinten? Pak Teguh Purnomo, Oh, iya. Bukan PLT. Pak. Oh, iya ya. Kalau Mbak Magfirotunisa itu apa? Penyuluh atau guru? Itu humas kayaknya, humas Kemenag. Kemenat. Nggih. Oh, iya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kan ada jeda untuk isoma, gunakan waktunya sebaik mungkin. Kemudian nanti sesuai dengan arahan Bu Nikma, nanti masuk kembali jam berapa? Kalau tadi diinfokan masuk lagi itu pukul 17. Nanti ketika Bu Nikma sudah masuk sore ini, nanti diikuti saja beliau menyampaikan untuk masuk kembali pukul berapa. Ini ada yang sambil perjalanan pulang atau persiapan pulang mungkin? Alhamdulillah sudah di rumah, Bu. Oh, apa? Guru? Sudah di rumah itu guru penyuluh atau apa ini? Kok sudah di rumah? Kalau kantor kan masih jam 4 nanti. Guru, Bu. Guru. Apa? Guru. Oh, guru. Ya, ya. Nih, kalau guru kan Ya, memang guru sudah pulang, Bu. sudah di rumah ya berarti ya. Aman. Ya, ya. Alhamdulillah aman. Nunggu sampai Zoom-nya selesai dulu, Bu. Baru pulang. Ya, ini Mas Ahmad ini di kantor. Iya, Bu, di kantor. Di KUA, nggih. Oke. Mas Wildan juga di kantor itu. Iya Bu, masih di kantor Bu. Nunggu jam pulang juga Bu. Oh Nanti kita iya. bergantian Bu Irma. Mbak Ya. Afi belum bisa dihubungi Mbak. Mbak Afi ini nggak berangkat hari ini? Monitoring kayaknya Bu. Oh iya iya. Kayaknya masih DL Mbak. Nanti kalau jam pulang Mas Wildan pulang aja tak tak tunggu nih Zoom-nya. Ya, nanti kemudian kalau sudah sampai di rumah. Iya.
Mungkin untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir, yang terkait merekam pembelajaran untuk semuanya sudah bisa atau belum ya untuk merekam? Kalau belum, mungkin ada yang masih bisa, yang bisa kami bantu. Soalnya nanti itu penting untuk yang di agenda seminar nanti. Di seminar nanti kan untuk rekaman satu untuk satu. Jadi nanti kalau untuk yang maju seminar, rekamnya ya untuk dirinya sendiri. Mungkin ada yang kesulitan atau apapun, atau sudah bisa semua? Sudah Pak, sudah bisa. Sudah bisa ya? Mungkin bisa diinfo Mas, minimal Zoom-nya itu apa ya namanya? Seri atau tipe berapa itu yang uploadan terbaru? Versinya di atas Zoom 61, terus jangan memakai Zoom yang web, pakainya Zoom yang aplikasi. Jadi kita install aplikasi dulu. Aplikasi Zoom itu yang biasanya sudah otomatis terinstall ya kalau beli laptop baru. Kalau enggak kita update instalasinya kemarin yang saya kirim kemarin linknya itu diupdate yang versi terbaru. Insya Allah sudah bisa kalau pakai itu. Mungkin besok kalau sudah mendekati seminar kita coba satu persatu aja Bu, enggak apa-apa. Artinya apa? Oke, oke. Biar memastikan ya. Soalnya kalau pas seminar kan agak ribet. Iya. Kalau seminar itu agak hektik. Iya, karena kayak kayak sudah mengurusi dirinya sendiri semua hari. Iya. Enggak itu jadi Nggih, satu mungkin Bapak Ibu persatu. dari sekarang bisa dipersiapkan nggih Zoom-nya yang versi di atas 6.1 ya, 61. Mas? Iya, di atas 6 Ya, satu. di atas 6.1 diinstal bukan pakai versi Ya. web. Kalau Hmm. saya pakainya versi web, meskipun di install sudah ada. G itu kemudian nanti ketika sudah di-upgrade, bagi yang belum, besok ketika ada pembelajaran boleh mencoba untuk record. Jadi misalnya ini ya pembelajaran kali ini semua peserta mau record boleh aja, boleh-boleh aja. Nanti pilihnya di lokal komputer, nanti masing-masing akan punya rekamannya gitu. Kalau sekarang ini yang merekam ini ada Mas Agus siapa ya tadi? Ada Mbak Dewi, ada Mbak Dewi Wahyu ini merekam. Kemudian Mas Habib juga merekam. Mohon maaf Bu, mau tanya, Bu, Ya, maaf ya. Berarti kalau nggak jadi co-host bisa ya Bu ya, kalau sudah menginstal yang terbaru. bisa. Nggih. Oh, Insya dan Allah bisa. ini Tidak harus jadi co-host. Itulah salah satu manfaatnya nanti ketika seminar itu Bapak Ibu jadi fokus pada dirinya, merekam dirinya ketika seminar. Gitu. Karena nanti ada begitu. beberapa tugas yang akan diberikan oleh Mas Wildan ketika seminar. Tapi tidak kita sampaikan sekarang biar tidak eh, nambah-nambahi pikiran. Besok aja kalau sudah mau seminar. Baik Gitu. Bu, terima kasih. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain kalau mungkin ada yang mau ditanyakan mumpung ada waktu. Daripada nanya di WA, kalau di WA itu belum tentu bisa langsung dijawab soalnya. Apalagi WA-nya Japri ya. Dan apalagi di grup. Ya Bapak Ibu. Mungkin masih perlu waktu untuk menjawab kalau di WA. Bu Irma, izin bertanya, Ya. untuk terkait dengan aktualisasi itu kita kan sudah mulai merancang nih di sama WI untuk melakukan aktualisasi. Nah, itu untuk sampainya nanti di agenda 4 itu apakah ada standar tersendiri Bu untuk aktualisasinya itu yang sesuai itu seperti apa? Oke. Jadi nanti pada hari ke-11
itu hari Senin tanggal 25 Agustus itu nanti setelah ada pembelajaran agenda 3, nanti sorenya itu ada coaching pembelajaran agenda 1, 2, 3. Nah, mulai saat itu nanti Bapak Ibu per kelompok akan dipegang oleh masing-masing coach atau pembimbing atau WI. WI itu untuk kelompok 1 ada Pak Subahan, kelompok 2 Bu Fatma, kelompok 3 Pak Gunawan, kelompok 4 Bu Nikmatul. Nah, nanti yang akan membimbing rancangan aktualisasi itu nanti langsung oleh coach masing-masing. Jadi kalau panitia itu lebih ke teknis pelaksanaan latsar, tapi untuk dalam-dalamnya rancangan aktualisasi nanti langsung dengan WI-nya. Itu nggih. Baik. Sama satu lagi Bu, untuk mentor yang ada di internal kami, instansi kami, itu apakah dari panitia ada punya harus ciri-ciri harus doktor atau dan sebagainya seperti itu Bu? Ciri khusus makhluk Oke. hidup, kembang biak ya, enggak. Enggak, gini, jadi kalau mentor itu adalah secara umum atasan langsung peserta. Misalnya, penghulu atasan langsungnya berarti kepala KUA. Kalau dosen ya tinggal nanti dari pimpinan mau menugaskan siapa. Misalnya dosen mungkin bisa dekan, bisa kalau Pak dekannya nggak bisa, mungkin bisa wakil dekan atau dosen senior yang ditugaskan oleh pimpinan. Kalau guru nanti atasan langsungnya adalah kepala madrasah. Jika kepala madrasah memiliki udzur syar'i, misalnya contoh sakit yang butuh waktu sembuh lama dan lama tidak masuk, lah itu bisa ditunjuk, bisa wakil kepala madrasah atau guru senior yang ditunjuk oleh pimpinan. Gitu. Kalau penyuluh berarti bisa penyuluh itu mungkin bisa kasih bimas Islam atau kalau dia yang bersangkutan di KUA bisa kepala KUA juga bisa. Nanti tinggal pimpinan menugaskan siapa gitu. Terima kasih Bu. Yeah. Assalamualaikum Mbak Erma. Waalaikumsalam. Halo Bu, gimana? Sudah bernafas? Sudah ya? Langsung wis pokoknya ngadepi laptop. Enggak sudah sholat? Udah tadi udah tak. Enggak Bapak Ibu, ini Bu Nima sudah hadir. Ini tadi sambil menunggu Bu Nima, tadi sempat ya tanya jawab hal-hal yang mungkin ditanyakan peserta sambil mengisi waktu kosong. Oke, selanjutnya kepada Bu Nima kami silakan, peserta sudah komplit 40 orang. Oke, silakan Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Erma ya yang telah mengantarkan di kelas kita pada sore hari ini. Adik-adik masih semangat? Masih Bu. Masih, Bu. Masih Bu, kok lemes banget aja masih Bu. Masih Bu. Bayangke nanti malam mungkin Bu, jadi lemesnya dari sekarang. Ya, baik. Langsung saya mulai ya. Mohon maaf ya jadwalnya jadi agak harus reschedule kembali. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat pembelajaran kita semuanya adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Loh, baru kemarin udah lupa. Ya, kalau saya ucapkan semangat pagi, adik-adik balas dengan kepalan tangan kanannya mana ya? Lihat. Balas dengan pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Harus dengan power, harus semangatnya ya. Kan, ya. Baik, kita ulang sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Yes, Luar biasa. Baik, terima kasih adik-adik semangatnya. Adik-adik luar biasa semuanya ya, karena masih setia menunggu di sini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Teman yang sekarang adalah yang sinkronus 9 JP. Tentu sebelumnya adik-adik sudah menyelesaikan seluruh penugasan yang kita berikan dan juga sudah kita jelaskan pada pertemuan awal kita di 2 JP sinkronus. Nah, perlu saya sampaikan bahwa skenario pembelajaran kita pada sore hari ini adalah berdiskusi ya, hasil dari penugasan yang sudah adik-adik lakukan, baik itu individu maupun kelompok ya.
Namun sebelumnya supaya nanti apa bisa adil ya adik-adik seperti biasa saya buat undian terlebih dahulu buat adik-adik semuanya. Yang pertama insya Allah nanti akan kita coba untuk apa namanya diskusi yang di role model ya, penugasan kelompok di role model. Namun diawali terlebih dahulu untuk ini ya, apa namanya, learning journal ya. Learning journal dulu mewakili random nanti pada 2 orang cukup. Setelah itu kita masuk pada kelompok yang role model ya. Bisa kita ambil 2 saja. Setelah itu ke benchmarking ya. Baru nanti yang terakhir apa namanya infografis ya. Infografis ini semuanya ada 40 ya. Ada 40. Dua, 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 tiga, dua, empat, 27, 29, 26, 27, 28. Dua, Oke. Baik, adik-adik mungkin bisa mempersiapkan yang learning journal dari MOOC ya, saat MOOC self learning sampai dengan hari pertama penugasan di learning journal ya. Izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, coba kita ya, siapa yang kebagian untuk presentasi recordnya ya adik-adik ya, record pada learning journal. Nomor absen 4. Nomor absen 4 bisa share screen untuk record suaranya. Jangan lupa untuk klik share sound-nya ya adik-adik ya, supaya bisa didengarkan oleh yang lainnya. Suaranya rawan lagi. Nomor 4 siapa? Mas Alfa. Mas Alfa nomor piro? Nomor 4 saya, Bu. Nomor Bentar, Bu. Mbak Ajeng nomor absen 4. Iya. Oke. Silakan di-share recordnya Mbak yang learning journal. Oh iya, mungkin Bu. Bentar ya. Jangan lupa biasanya ada opsi untuk share sound ya. Dicentang terlebih dahulu supaya suaranya terdengar oleh teman-temannya ya. Adik-adik sambil menunggu Mbak Ajeng, insya Allah nanti pembelajaran kita sebelum maghrib kita akhiri. Namun untuk penguatan kita di sesi kedua ya, ini sebetulnya juga sudah kita potong ya buat adik-adik semuanya. Di sesi kedua nanti pada Isya ya jam 19 insya Allah sudah bisa gabung kembali ya sampai kita kondisikan saja ya. Jika adik-adik saya lihat matanya sudah 5 watt gitu atau mungkin mata saya yang 5 watt ya. Kita bisa segera ambil untuk membuat conclusion ya untuk pembelajaran kita di agenda 2 ini. Karena besok kalau tidak salah kita masih ketemu lagi ya di agenda 2 yang 3JT. Oke, Bu. Listen. Sampai Zoom. Sakit nggak aja?
Filenya sudah ada, sudah ketemu. Ntar ya, Bu, baru mencari ini. Baik, sambil menunggu Mbak Ajeng. Jadi filenya harus di open dulu Mbak biasanya sebelum di share screen. Oh, oke, Bu. Ya, baru setelah itu share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa sudah Perkenalkan, nama saya Ajeng silakan Prasetya. bersilakan. Saya merupakan peserta laser Tapi CPNS belum Kementerian tampil, suaranya Agama udah kedengaran tapi kok belum tampil ya? 46. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran MOOC atau Massive Open Online Course Nggak dan apa-apa tuh, Mbak. sinkronus pada agenda kedua. Dalam pembelajaran MOOC ini dilaksanakan melalui LMS Wajarlan. Dalam pembelajaran tersebut berisi beberapa modul yang terbagi menjadi 4 agenda. Agenda pertama membahas tentang sikap dan perilaku bela negara. Agenda kedua membahas tentang nilai-nilai dasar ASN. Agenda ketiga membahas tentang peran dan kedudukan ASN. Agenda keempat membahas tentang konsep habituasi. Kemudian pada bagian akhir terdapat evaluasi akademik yang berisi 50 soal, di mana evaluasi tersebut bertujuan untuk mengukur kemampuan kita dalam memahami materi-materi yang tersedia di LMS Wajar. Kemudian pada pembelajaran agenda kedua di hari pertama ini, kami belajar mengenai nilai-nilai dasar ASN bersama Ibu Nikmatul Afiah, Sarjana Sosial Magister Sains. Pembelajaran diawali dengan perkenalan dari masing-masing anggota kelompok 1 dan 2. Kemudian kita diajak untuk mengulas kembali materi yang sudah dipelajari pada agenda ke-1, yaitu mengenai nilai dan sikap bela negara. Pembelajaran dilaksanakan melalui Mentimeter. Hal tersebut membuat kami merasa antusias karena pembelajaran menjadi lebih seru, menyenangkan, dan interaktif. Setelah itu, kita melanjutkan pembahasan menuju materi agenda kedua, yaitu mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian, di akhir pembelajaran, Ibu Nikmatul Afiah memberikan beberapa tugas yang terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Dalam tugas individu tersebut, kami harus membuat learning journal sinkronus dan asinkronus, serta materi kegiatan dari core isu di instansi kerja yang dikaitkan dengan core value berakhlak. Sedangkan untuk tugas kelompok, kita harus membuat video role model tokoh berakhlak, benchmarking nilai-nilai berakhlak, dan infografis tentang pelayanan berakhlak. Demikian learning journal saya pada hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, mungkin kita perlu compare ya dari teman yang lainnya. Kita kasih applause dulu buat Mbak Ajeng adik-adik ya. Tentu akan berbeda ya pengalaman Mbak Ajeng dengan pengalaman yang lainnya. Kita coba perwakilan satu orang lagi adik-adik untuk learning journalnya. Baik, nomor 1 ternyata tidak jauh-jauh ya dari angka awal ini ngumpul di kelompok 1 ya.
Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nggih. Afina. Oke, silakan. Nggih. Berarti ini di share screen aja, Bu. Iya, Gitu ya, betul. Bu, ya. Iya. Oke, coba sebentar, Bu. Hmm. Ini langsung ke filenya nih, Bu. Sebentar, yang asinkronus. Filenya sudah ketemu, Mbak. Sampun, Bu, ini lagi proses untuk di play. Masih loading. Perkenalkan. Sudah terdengar, Bu? Belum. Oh, Itu sudah play. barusan sudah play. Assalamualaikum. Oh, Coba lagi ya, Bu. ini Mbak Alvina stop share aja dulu. Stop share dulu, baru nanti share ulang. Pada saat share itu kan ada option di sebelah kanan ya, atas itu untuk share sound ya, itu dicentang dulu. Baik, Bu. Sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Oke, Mbak. saya Sampun nggih, Bu. Ya, udah kedengaran. Silakan. Fahru Miliana. Saya calon dosen dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Gitu. Kemudian pendapat saya mengenai pengalaman pembelajaran sinkronus itu menurut saya sangat menarik. Kemudian cara ini juga tepat, apalagi sekarang kita berada di era digital gitu, jadi kita tetap bisa belajar dimanapun kita berada gitu ya. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, kita menggunakan pembelajaran online, tetapi pembelajaran dari latsar CPNS ini menurut saya dikemas dengan baik sehingga peserta bisa tetap fokus dalam pembelajaran. Misalkan pemateri juga menyediakan PowerPoint, PPT gitu ya yang menarik. Kemudian melakukan absensi, perkenalan satu persatu. Kemudian ada tanya jawab juga dengan peserta sehingga peserta juga tetap stay di situ di tempatnya masing-masing walaupun berjauhan. Peserta juga tetap memperhatikan isi materinya. Kemudian selain itu materi yang sudah dijelaskan di sinkronus itu juga di-share ke masing-masing angkatan atau kelompoknya sehingga peserta tetap bisa membaca lagi di lain waktu, bisa belajar lagi di lain waktu begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Afina ya. Nggih, Beda ya matur dari nuwun, Bu. perspektifnya ya. Adik-adik boleh stop share. Oke, kita kasih aplaus adik-adik baik untuk Mbak Ajeng sama Mbak Afina ya. Baik, sekarang saya ingin mencoba
menggali pemahaman adik-adik kembali terkait dengan agenda-agenda ya. Nah, saya kemarin itu mencoba untuk pembelajaran melalui Zoom di perjalanan, tapi ternyata tidak maksimal adik-adik ya. Tadi saya merasa tidak efektif pembelajaran itu. Maka hari ini saya minta maaf pada adik semuanya karena kita harus reschedule jadwal pembelajaran kita ya. Kalau sudah stay seperti ini kan lebih nyaman, pembelajaran lebih kondusif. Kalau di jalan itu sebentar kepotong, nggak fokus, malah justru waktunya tidak efektif ya. Nah, kemarin sempat saya juga di kelompok berapa itu saya menggali pemahaman peserta terkait dengan agenda-agenda. Saya pikir itu sudah clear gitu ya. Tapi ternyata masih belum ya. Bahkan mungkin kalau kita berikan range penilaian itu ya, adik-adik masih pemahamannya di sekitar 60-70 ya. Saya inginnya adik-adik sudah ya sampai di tahapan agenda 2 ini ya, pemahaman kita terhadap agenda-agenda pada Latsar CPNS itu sudah clear semua ya. Sudah clear semua sehingga adik-adik tinggal masuk ke tahapan yang internalisasi dan kemudian implementasi nantinya pada saat habituasi. Nah, tapi pada konsep pemahaman ini sepertinya belum semuanya, maka saya ingin mencoba melihat ya di kelas angkatan 36 ini kira-kira sampai sejauh mana. Oke, sekali lagi saya akan mencoba siapa kira-kira yang beruntung untuk bisa menjelaskan adik-adik ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang kurang, bisa dilengkapi oleh teman-temannya yang lain ya. Baik, nomor absen 33. Nah, silakan adik-adik jelaskan ya untuk nomor absen 33, jelaskan ada berapa agenda pada Latsar CPNS ini, sebutkan nama agenda-agenda tersebut. Monggo, 33. Ini tiga-tiga ada Mas Muhammad Asna Ufal Faiz dari Wonogiri. Silakan. Halo Wonogiri, mana Wonogiri ini? Mas Faiz, Mas Asna Ufal Faiz. Di Zoom ada Bu, tapi belum Atau masuk. izin sebentar, tadi ada yang chat izin ke belakang. Dia termasuk yang izin ke belakang nggak? Oh iya, ke belakang. Tapi sudah 6 menit yang lalu. Oke, baik, nggak apa. Kita coba lagi. Nanti yang berikutnya ya, Snowfall, nama kiri. Oke, nomor absen 35. Ya 5 Mas Jimli, silakan. Oke, Bu. Suara saya sudah terdengar, nggih? Ya, terdengar merdu sekali, Mas. Jelas. Nggih, siap. Terima kasih, Bu Nikmatul Afiah atas waktunya. Izin menjelaskan terkait agenda yang ada di Latsar kali ini. Yang pertama, untuk agenda pertama meliputi sikap perilaku bela negara, itu meliputi wawasan kebangsaan, kemudian nilai-nilai bela negara, dan juga analisis isu dan kesiapsiagaan bela negara. Kemudian untuk agenda kedua ada nilai-nilai dasar PNS yang meliputi berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Untuk agenda ketiga terkait kedudukan dan peran PNS, yaitu meliputi manajemen ASN dan juga smart ASN. Kemudian untuk agenda keempat ada habituasi, yaitu termasuk merancang aktualisasi. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan.
Oke, baik. Terima kasih Mas Jimli. Kita kasih aplaus adik-adik ya. Itu 4 agenda ya pada Latsar CPNS. Nah, keempat agenda itu masuk dalam kurikulum apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Mas Asnaufal tadi udah balik belum? Sampun, Bu. Oke. Keempat agenda, agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 itu masuk dalam kurikulum apa, Mas? Mas Faiz. Ada dua kurikulum pada Latsar CPNS. Satu kurikulum, bla bla bla. Dua kurikulum. Semat ASN boten nggih, Bu. Nah, Smart ASN itu materi Oh, masuk di materi nggih. agenda. Yes, masuk di agenda berapa, Mas Naufal? Tak tanya malahan kamu sekarang. Masuk agenda biro itu. Agenda 3. Oke, benar agenda 3. Ini kita ngomong agenda. Yang sekarang kita ngobrol tentang kurikulum. Kurikulumnya. Jadi pada Latsar CPNS itu kita ada 2 kurikulum, adik-adik ya. Oke, mungkin bisa dibantu nomor absen 39. Ya, Pak. Iya, saya Bu. Oke, Mas Rahman. Nggih. Kamu sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah sehat Bu. Oke, kasih senyum di kelasmu untuk teman-temanmu. Nggih, siap. Aduh, Oke. Masuk kurikulum apa, Mas? kurikulum Apa? terkait bela negara apa nggih, Bu? Bela negara itu agenda 1. Oke, atau kita buka, kita open. Ada yang bisa menjawab kurikulum apa, adik-adik? Agenda Mungkin 1. saya Kurikulum pembentukan Ah, karakter PNS, Bu. iya. Oh, oke, baik ya. Benar sekali ya. Ini Mbak Rahma tadi juga mau jawab ya. Iya, Bu, sudah keduluan. Mas Agus ya yang jawab. iya, Bu. Oke, baik. Jadi ada 2 kurikulum adik-adik. Yang pertama adalah kurikulum pembentukan karakter. Ya. Yang kedua itu pengembangan apa namanya kompetensi teknis bidang tugas. Kurikulum pembentukan karakter ya meliputi 4 agenda. Agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Nah, kira-kira sampai sejauh mana adik-adik sudah merasakan bahwa kita baru sampai 2 agenda sih ya, belum keseluruhan agenda ya. Sampai sejauh ini adik-adik merasakan bahwa kurikulum ini adalah kurikulum dalam rangka pembentukan karakter adik-adik sebagai calon pegawai negeri sipil. Nah, kira-kira ada yang sudah bisa menyampaikan apa yang adik-adik pelajari di agenda 1 sampai agenda 2 ini itu adalah merupakan sarana adik-adik dalam pembentukan karakter adik-adik sebagai CPNS. Ada yang bisa menjelaskan? Mau diundi lagi? Atau Mbak Rahma mau menjelaskan? Oke, Mas siapa ini? Yang raise hand. Mas Yabuddin, Bu. Oke, siap. Ya, Mas, Ini silakan, Mas. Siap. langsung saya bicara atau bisa lewat audio, Bu? Hmm, Kalau di audio lebih tersusun rapi, ngoten. Kalau dijelaskan dengan kata-kata mungkin ya sebisanya, Bu. Ngoten. kalau di audio itu audio tentang apa? Mas Siap mau menjelasin apa? Yang di situ juga pengalaman saya kemarin, Bu, tentang di MOC dan juga di agenda-agenda yang dengan Ibu Nikmat Rafia. Learning journalmu. Iya, yang Learning berupa journalnya. audio. Tidak. Jadi saya ingin Ini memberikan langsung. penjelasan, ya apakah ya sejauh mana dari agenda 1 dan 2, karena kita baru belajar sampai agenda 2 ya, itu Iya. merupakan apa namanya dari 2 agenda itu ada pengalaman apa buat adik-adik semuanya yang mana itu memang benar-benar bisa membentuk karakter adik-adik sebagai CPNS gitu ya.
Oke, Mas Ihab mungkin bisa langsung menyampaikan. Baik Bu, terima kasih. Untuk pengalaman saya selama saya mendapatkan pembelajaran di agenda 1 dan juga agenda 2, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang wawasan kebangsaan, terutama di cinta tanah air. Setelah sesuai dengan pengalaman saya waktu itu, saya itu melihat Bu, ada bendera merah putih yang sedang ditancapkan di beberapa lingkungan sekitar saya, dan itu terjatuh Bu. Dan itu merasa saya tergerak untuk mengambil lalu memperbaikinya lagi Bu. Ini bentuk cinta tanah air saya kepada lambang negara Indonesia. Itu yang pertama Bu. Terus yang Divideokan kedua, nggak itu? nggak saya videokan Bu. Oke, lanjut. Karena itu kan yang insidental ya Bu, ya. Nggak sengaja, Ya, nggak. oke. Nah, terus yang kedua, dalam nilai-nilai dasar ASN, saya lebih kepada ke orientasi pelayanan Bu. Karena sebagai guru, di sini saya menyadari bahwa masih banyak yang harus saya kembangkan di diri saya supaya saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada murid-murid saya. Mengingat murid-murid saya memiliki beberapa karakter yang sangat berbeda satu sama lain, dan saya berusaha bersikap adil untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak didik saya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Ihab. Aplaus buat Mas Ihab, adik-adik ya. Baik, bagus sekali. Jadi, eh, jadi sudah bisa dirasakan ya bahwa agenda 1, 2, dan 3, agenda 1 dan 2 dulu ya, karena adik-adik baru sampai tahap agenda 2 ya. Itu adik-adik rasakan membentuk karakter adik-adik ya terkait dengan apa namanya bagaimana kita sebagai seorang calon pegawai negeri sipil ini memang harus apa namanya karakter kita ya mindset kita harus sudah terbentuk bahwa kita itu memang sebagai satu pelayan publik ya kan, dua pelaksana kebijakan publik, tiga perekat dan pemersatu bangsa. Nah, saya pengen tahu tuh bahwa dari dua agenda ini kira-kira bisa apa tidak dirasakan oleh adik-adik atau tidak bahwa agenda-agenda ini adalah mengantarkan kita ya untuk pembentukan karakter kita sebagai calon pegawai negeri sipil. Tadi Mas Siap udah bagus ya merasakan care ya gitu ya. Oh, ada bendera jatuh. Ini bukan dalam masa percobaan sebagai CPNS saja kan? Insya Artinya Allah nanti, benar. artinya nanti kamu kalau sudah lulus jadi PNS bendera jatuh, wah karepmu wes gitu ya. Semoga Mudah-mudahan bisa istiqomah, benar-benar. Bu. Oke, semoga benar-benar ya nilai-nilai itu tertanam ya adik-adik ya. Maka lembaga administrasi negara menyusun kurikulum sedemikian rupa ya adik-adik ya sehingga 4 agenda itu bisa mengantarkan adik-adik semuanya sebagai calon-calon abdi negara yang baik yang membawa bangsa Indonesia ini menuju pada bangsa yang maju ya tentunya ya. Sesuai dengan harapan di dalam apa tujuan dari negara kita, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, di alinea yang keempat. Oke, baik. Kemudian, oke sudah bisa dipahami ya adik-adik ya, masing-masing agenda ya. Nanti akan saya selalu ulang ya, pemahaman terkait dengan agenda-agenda ini. Jadi agenda 1, 2, 3 ya itu terkait dan mendukung dalam nanti pelaksanaan di habituasi agenda 4. Sehingga nilai-nilai atau core values berakhlak ya itu tidak hanya sekedar jargon aja ya, oh berakhlak seperti itu, berorientasi pelayanan, namun adik-adik bisa menerapkan 7 nilai tersebut dalam kegiatan-kegiatan adik-adik kalau di masa habituasi 1 bulan nanti ya. Namun harapannya tidak hanya berhenti sampai di situ ketika pun adik-adik sudah lulus sebagai CPNS dan hilang C-nya menjadi PNS, nilai-nilai tersebut itu sudah menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita semua, menjadi habit, kebiasaan, maka masih hab tadi, walaupun nanti sudah jadi PNS, kamu dalam kehidupan sebagai seorang pegawai negeri sipil tentu mencoba apa namanya respon ya
peka ya terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Menerapkan dari mulai berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif ya. Tentu dengan beberapa panduan perilaku kode etik yang ada di dalamnya. Baik, adik-adik, ini saya stop share. Eh, Oke, di awal saya rasa sudah cukup. Kita sekarang masuk ke presentasi untuk tugas kelompok. Untuk presentasi kelompok ini, silakan masing-masing kelompok menyiapkan satu orang moderator, satu orang presenternya, ya. Kemudian anggota kelompok yang lainnya nanti ikut berpartisipasi aktif ya ketika ada pertanyaan dari kelompok lainnya. Nah, teknis ya diskusi kita ya setelah adik-adik nanti di kelompok yang bertugas mempresentasikan dibuka oleh moderator, semua jalannya diskusi dihandle moderator ya. Setelah selesai mempresentasikan, dibuka sesi tanya jawab ya. Sebetulnya tanya jawab ini lebih pada monggo silahkan adik-adik mungkin ada yang mau bertanya karena memang belum paham atau ada yang memang ingin menambahkan ya kan atau ada yang ingin memberikan saran maupun kritikan. Monggo silahkan masing-masing kelompok nanti dibuka untuk 3 penanya. Kemudian peran dari kelompok yang lainnya silakan aktif ya adik-adik ya. Semuanya aktif, apa namanya, bisa menyebutkan nanti dari kelompok berapa ya kan. Karena adik-adik terbagi dari 1A, 1B, 2A, 2B seperti itu ya. Kemudian akan memberikan pertanyaan kah atau memberikan masukan, saran atau mengkritik gitu ya. Ya, semua yang mengendalikan nanti adalah moderatornya. Bisa dipahami adik-adik? Oke, silakan mungkin bisa melalui chat adik-adik diskusikan dengan temannya siapa yang akan ditunjuk sebagai moderator dan juga siapa yang mempresentasikan. Oke, kita putar siapa yang mendapat kesempatan pertama ya untuk menampilkan presentasi yang role model. Yes, kelompok 2A. Iya, Ibu, mohon izin share screen, Bu. Oke, Mas Siva. Bentar, Ya, ini dia untuk share dulu. teman-teman bisa menyiapkan sesuai tugasnya masing-masing. Mas Siva sebagai calon penghulu. Calon penyuluh agama Islam, Ibu. Oke, penyuluh ya. Bentar, Ibu. Ini. Berarti moderatornya Mas Siva ya. Moderatornya Moderatornya siapa? Mbak Dewi Wahyu, Ibu. Oh, Mbak silakan Dewi Wahyu, ada moderatornya suaranya? buka dulu dong. Oh ya, silakan Mbak Dewi. Dibuka moderator dulu, kemudian presenter mempresentasikan. Terus nanti kembali diserahkan ke moderator. Mbak Dewi mana Mbak Dewi? Ya, halo cek Ibu, suara saya sudah masuk? Oke, jelas Mbak, silakan. Ya, ya terima kasih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini Waalaikumsalam. saya sebagai moderator untuk kelompok 2. Untuk tugas yang pertama, tugas kelompok kami, yaitu video role model. Kami mengambil tokoh Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk anggota tim dari kelompok 2. Yang pertama ada
Maaf, kelompok 2A. Yang pertama ada Mas Bobi Yurisa, terus yang kedua ada Mbak Dewi Fairuzulaikho, terus yang ketiga ada saya sendiri Dewi Wahyu Setiorini, yang keempat ada Mas Dimas Banda Sugiyarta, dan yang kelima ada Mas Dorif Syifa Fuadi. Untuk nanti presenternya akan disampaikan oleh Mas Dimas Banda Sugiyarta dengan moderator saya, dan juga untuk operator nanti akan dibantu sama Mas Dorif Syifa Fuadi. Mungkin itu saja untuk pembukaan dari presentasi kelompok 2A. Mari kita saksikan terlebih dahulu hasil video role model yang telah kami selesaikan. Terima kasih. Mas Dorif, suaranya belum keluar. Belum terdengar suaranya. Belum. Mungkin Mas Dimas Banda Sugiyarta bisa menyiapkan diri untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil videonya. Baharudin Yusuf Habibie, yang biasa dikenal dengan B.J. Habibie, merupakan Presiden RI yang ketiga. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. B.J. Habibie menamatkan pendidikannya di Jerman. Setelah menempuh pendidikan di Jerman, B.J. Habibie kemudian masuk di perusahaan terkemuka di dunia atau di Jerman terkait perusahaan pesawat. Bahkan B.J. Habibie mendapatkan julukan Mr. Crank dalam kemampuannya menghitung konstruksi pesawat dengan presisi tinggi. Pada tahun 1970-an, B.J. Habibie pulang ke Indonesia atas perintah dari Bapak Presiden Soeharto pada waktu itu. Kemudian Bapak B.J. Habibie memimpin berbagai proyek strategis, diantaranya dalam pendirian industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN, dan keberhasilannya dalam merancang pesawat N250 Gatotkaca, kebanggaan Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie adalah teladan aparatur negara yang berorientasi pelayanan dan akuntabel. Dalam orientasi pelayanan, ia meninggalkan karir internasionalnya demi mengabdi bagi rakyat Indonesia. Ia membangun pesawat karya anak bangsa agar rakyat Indonesia bisa terbang dengan teknologi sendiri. Sebagai presiden, ia membuka kesempatan rakyat Timur Timur untuk memilih masa depannya melalui referendum. Dalam akuntabilitas, Habibie siap mempertanggungjawabkan hasil keputusannya. Ia menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka di hadapan MPR dan dengan jiwa besar rela melepaskan jabatan ketika laporan itu tidak diterima. Habibie adalah simbol kompetensi. Beliau menguasai ilmu aeronautika hingga ke tingkat dunia, menghasilkan inovasi pesawat terbang yang diakui internasional. Kompetensi bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga kemampuan memecahkan masalah dan memberikan solusi nyata bagi bangsa. Namun, di balik kejeniusannya, Habibie tetap rendah hati dan menjaga hubungan yang harmonis. Beliau membangun kerjasama yang baik dengan semua pihak, tanpa membedakan latar belakang. Habibie percaya, kemajuan hanya tercapai jika kita saling menghargai dan bersatu. Cinta B.J. Habibie terhadap Indonesia tidak bisa ditawar dan tidak pernah luntur. Hal ini beliau buktikan dengan kembalinya beliau setelah sukses di luar negeri untuk membangun negeri. Pesawat N250 adalah bukti nyata cinta beliau terhadap negeri. Cinta B.J. Habibie terhadap Indonesia tidak bisa ditawar dan tidak pernah luntur. Hal ini beliau buktikan dengan kembalinya beliau setelah sukses di luar negeri untuk membangun negeri. Realitas bagi B.J. Habibie bukan hanya pengertian teknis, tetapi juga moral. Kebenaran adalah di atas segalanya, karena bagi beliau
bangsa ini terlalu berharga jika hanya dijadikan sebagai negara. Selain memiliki loyalitas yang tinggi, B.J. Habibie juga sangat adaptif. Saat beliau kembali ke Indonesia, beliau tidak serta-merta memasukkan semua teori yang beliau dapat dari luar negeri ke Indonesia. Namun beliau melakukan riset terlebih dahulu, beliau memahami terlebih dahulu bagaimana SDM di Indonesia, ekosistem industri di Indonesia, dan bagaimana menanamkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita harus berdiri di kaki sendiri. Adaptif bagi B.J. Habibie bukan hanya menyerah, tapi mau untuk berubah untuk maju, bergerak untuk lebih baik bagi Indonesia. Dari ruang laboratorium hingga ruang istana, B.J. Habibie selalu menyesuaikan diri karena beliau tahu untuk membangun Indonesia kita harus berani berubah, pernah melupakan siapa kita sebenarnya. Beliau berkolaborasi dengan industri pesawat terbang Nusantara. Beliau Habibie juga berkolaborasi dengan pemerintahan Jerman untuk terus meningkatkan kerjasama dalam bidang teknologi penerbangan. B.J. Habibie adalah teladan yang selaras dan telah menerapkan nilai-nilai berakhlak. B.J. Habibie membuktikan bahwa nilai berakhlak bukan hanya konsep di atas kertas saja, melainkan perilaku yang bisa menginspirasi generasi penerus untuk melayani, berkarya, dan menjaga nama bangsa. Mari kita menjadi PNS bukan hanya bekerja semata, akan tetapi melayani dengan sepenuh hati. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Berikut video dari tim kelompok 2A yang menampilkan tentang Bapak B.J. Habibie. Mungkin untuk kesimpulan atau rangkuman dari video tersebut bisa disampaikan oleh presenter Mas Dimas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Moderator. Baik, jadi kesimpulannya teman-teman Ibu Afia, kami mengangkat profil dari Bapak B.J. Habibie karena yang pertama memang B.J. Habibie memiliki sosok ataupun sifat berakhlak sesuai materi yang telah disampaikan sebelumnya sesuai di agenda 2. Kemudian beliau juga terkait wawasan kebangsaan ataupun cinta tanah air juga sangat besar, terbukti dari beliau mendedikasikan dirinya di dunia penerbangan dan membawa Indonesia untuk lebih baik lagi. Bahkan menciptakan pesawat Gatot Kaca N250 yang membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia. Begitu juga kontribusinya pada industri penerbangan dan teori yang lainnya. Seperti itu, Ibu. Jadi kurang lebihnya di video tadi sudah menampilkan alasan kenapa kita memilih B.J. Habibie. Oke, terima kasih Mas Dimas untuk penyampaiannya. Mungkin selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab ataupun sesi sanggahan ataupun yang lainnya. Bisa dipersilahkan, bisa raise hand untuk yang ingin bertanya ataupun menanggapi. Terima kasih. Silakan adik-adik semuanya bisa aktif ya. Izin bertanya. Ya, silahkan dari Ya. kelompok 36 ya. Ya. Maaf dari kelompok 1, Mas Alfa Enawan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Alfa Nawan dari kelompok 1. Berkaitan dengan pemaparan tadi, itu kan dijelaskan hanya pada bela negara, wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian kompetensi ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi eh, unsur-unsur lain, komponen-komponen lain yang meliputi berakhlak tadi ya. Itu kan banyak, ada loyal, ada harmonis, kolaboratif, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya review sedikit ya. Tadi Mas Alfa menanyakan untuk poin yang kan tadi mungkin yang terdengar ataupun yang terdengar jelaskan tentang wawasan kebangsaan bela negara, terus kompetensi, terus untuk unsur yang lain loyal, adaptif, harmonis dan yang lainnya mungkin tadi belum tersampaikan dengan jelas ya dari videonya. Begitu? Ya, mungkin bisa dibantu menjelaskan untuk tim 2A bisa dibagi ataupun disampaikan oleh satu orang untuk poin yang lain yang di luar tentang bela negara kompetensi. Terima kasih. Mungkin Mas Dimas dulu bantu menjawab atau ada Mas Bobi, Mbak Dewi Virus.
Iya, Dari boleh. Mas Arif sudah Saya bisa, bantu ya. jawab terkait untuk kompetensi yang lain. Tadi yang jelas di awal adalah berorientasi, kemudian akuntabel. Kemudian saya menambahkan terkait kompetensi ataupun yang dimiliki Pak Habibie. Di sini kita semua sudah paham dan sudah lebih tahu. Bahkan di dunia internasional pun sudah diakui bahwasanya Pak Habibie memiliki rekam jejak yang gemilang ataupun sangat bagus di dunia penerbangan seperti itu. Bahkan ada beberapa teori yang langsung oleh Pak Habibie di dunia penerbangan. Kemudian terkait loyal, Pak Habibie di sini sangat setia. Bahkan kecintaannya kepada negara ini tidak menghalangi untuk tetap pulang dan ini tetap membangun negeri kita, Indonesia. Kemudian terkait adaptif, Pak Habibie juga sangat beradaptasi ya, teman-teman. Pada waktu itu belum secanggih sekarang terkait internet dan yang lainnya, namun Pak Habibie sangat beradaptasi terkait perubahan zaman dan situasi saat itu yang di Indonesia memang sangat sulit. Bahkan Pak Habibie sangat terbuka terhadap ide-ide baru dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang pada waktu itu sedang dihadapi di Indonesia. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan terkait kolaboratif dan yang lainnya. Baik, menyusul dari jawaban Mas Dimas bahwa unsur kolaborasi sendiri dari Pak B.J. Habibie sudah menerapkannya, bahkan beliau sebelum pulang ke Indonesia juga telah melakukan kolaboratif dengan pemerintahan Jerman, khususnya di sektor teknologi penerbangan. Suatu kebanggaan bagi Indonesia bisa memiliki sosok seperti beliau. Beliau juga yang pertama kali menjadi pelopor untuk menginisiasi terjalinnya kerjasama antara PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia dengan pemerintah Indonesia dan dengan pemerintah Jerman. Terima kasih. Ada lagi dari Mas Bobi atau Mbak Dewi Virus? Oke, mohon izin Ya, untuk silakan. menambahkan ataupun untuk menguatkan dari jawaban teman-teman, yang mana bahwa kami memilih B.J. Habibie sebagai role model berakhlak ini, ya menurut kami bahwa beliau itu mampu mempresentasikan nilai-nilai ASN yang ideal gitu, menurut kami. Karena untuk berorientasi pelayanan beliau rela meninggalkan karir internasionalnya untuk melayani bangsa Indonesia. Begitupun beliau loyal kepada Indonesia, rela meninggalkan karir yang tertinggi menurut kita karena sudah internasional untuk melayani rakyat Indonesia. Itu. Terus di masa beliau menjadi presiden, beliau adaptif terhadap masa transisi reformasi yang mana terjadi krisis moneter pada waktu itu. Jadi beliau bisa menyesuaikan. Memang pada saat itu memang masa yang sulit. Jadi beliau sangat ideal sebagai role model berakhlak. Itu dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Terakhir Mbak Dewi Virus ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Sebenarnya dari video tadi sebenarnya sudah dipaparkan semua ya tentang berakhlak pada B.J. Habibie dari 7 komponen. Di sini saya akan menambahkan yang untuk akuntabel ya. Jadi B.J. Habibie itu setiap keputusan yang diambil B.J. Habibie itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi beliau berani transparan bahkan dalam masa sulit transisi demokrasi begitu. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu Mas Alfa untuk jawaban dari pertanyaannya. Jadi tadi di video sebenarnya sudah disampaikan semuanya ya untuk 7 poin dari nilai berakhlak itu sendiri, tapi mungkin tadi ada beberapa informasi yang belum tersampaikan, jadi tadi kita ulas ulang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada tambahan lagi? Atau sudah cukup? Sudah. Oke, Sudah sangat komprehensif ya.
Oke, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan, ingin bertanya lagi atau menanggapi mengenai video yang sudah kita tampilkan atau kita buat? Monggo dipersilahkan. Tadi ada yang raise hand lagi ya kayaknya ya. Baik, mohon izin bertanya, Mbak. Oh iya, silahkan Mas Muhazkiatun ya, dari kelompok 4. Ya, Ya, monggo dipersilahkan. terima kasih atas waktunya. Saya menanyakan mengenai tokoh role model yang diangkat yaitu Bapak B.J. Habibie. Itu kan orangnya sangat istimewa ya, memenuhi semua komponen dari nilai-nilai dasar ASN. Nah, mau tanya Mas, Mbak, sebagai ASN, tentunya kita mengamalkan ya tiap hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah di kelompok Anda ada yang berprofesi atau calon penghulu? Ada, Pak, ada. Mohon maaf Mas, mohon dijelaskan kembali terkait role model yang panjenengan angkat. Bagaimana cara kita mengimplementasi dalam dunia kerja kita, khususnya di KUA, terkait nilai-nilai dasar ASN yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih. Kaitannya dengan B.J. Habibie, nggih. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas. Maaf, saya mereview ulang ya pertanyaannya. Untuk yang ditanyakan itu implementasi nilai berakhlak terhadap jabatan penghulu atau jabatan dari salah satu di antara kami? Jabatan penghulu saja, Mbak. Oh ya udah. Oke, mungkin yang penghulu bisa disampaikan sedikit saja mengenai implementasi nilai berakhlak di jabatan tersebut. Penghulu kayaknya 2B itu, Mbak. Oke, saya penghulu, Mas. Oke, Mas Bobi. Oke. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas. Siapa tadi? Dari kelompok 4 nih. Ya, Mas Ya. Muhazkiatun. Oke. Saya sebagai penghulu, saya juga ngefans sama Bapak B.J. Habibie karena keteladanan beliau untuk melayani rakyat Indonesia dalam berorientasi pelayanan sebagai penghulu, memberikan pelayanan pernikahan yang cepat, ramah, transparan, dan sesuai syariat dan perundang-undangan. Begitupun beliau B.J. Habibie dalam melayani rakyat Indonesia. Apabila dipanggil, beliau langsung datang. Dipanggil, beliau masih di luar negeri. Dipanggil, beliau langsung datang untuk melayani rakyat Indonesia. Itu. Jadi sebagai penghulu dalam pelayanan pernikahan khususnya, apabila sudah ada tamu datang untuk mendaftarkan pernikahan, maka cepat, ramah, dan transparan sesuai syariat dan perundangan. Itu pun akuntabel, mana B.J. Habibie itu selalu terbuka dalam keputusan besar ya, kayak referendum itu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penghulu juga kita ada beberapa kasus besar di KUA ya. Kasus besar seperti gratifikasi itu salah satu momok bagi penghulu, jujur itu momok bagi penghulu. Sebagai ya manusia ataupun penghulu yang akuntabilitas, kita harus bisa menolak gratifikasi tersebut. Itu keputusan yang sangat besar yang harus dipertanggungjawabkan. Terus ada kompeten. Kalau B.J. Habibie kompeten di bidangnya, yaitu dalam bidang teknologi, dan terus belajar sehingga menciptakan teori crack ya, yang berguna untuk pesawat hingga saat ini. Kita juga sebagai penghulu juga terus meningkatkan kompetensi di bidang hukum keluarga Islam, regulasi pernikahan, dan literasi digital, ya, seperti penggunaan SIM card dan lainnya. Terus harmonis
beliau menjaga keharmonisan baik dengan yang paling harmonis itu Habibie dan Ainun ya. Itu paling harmonis. Itu antara dua orang. Terus dengan masyarakat Indonesia juga menerapkan keharmonisan. Sebagai penghulu juga harus harmonis terhadap eh, calon pengantin. Kalau tidak bisa harmonis, eh, ya tidak menyejukkan bagi mereka. Begitupun hubungan baik dengan tokoh agama di masyarakat. Karena kita sebagai fungsional yang selalu keluar ke lapangan. Terus loyal, tentu Habibie pulang ke tanah air untuk mengabdi, kita juga sebagai penghulu datang daftar sebagai penghulu juga harus mengabdi untuk tanah air kita sesuai profesi. Terus adaptif, B.J. Habibie bisa menyesuaikan diri sebagai ilmuwan teknologi, tapi bisa adaptif dengan sebagai presiden itu yang mengurusi lainnya. Itu pun penghulu. Di KUA tidak hanya pernikahan ataupun pendaftaran pernikahan saja, tapi juga penyuluhan agama Islam dan beberapa tugas dan fungsi dari KUA tersebut. Jadi harus adaptif terhadap tugas-tugas tersebut, bukan hanya untuk pernikahan. Terus kolaboratif ini tentu kalau Habibie bisa kolaborasi dengan internasional, kita juga harus bisa berkolaborasi dengan penyuluh agama, terus tokoh masyarakat dan lain-lainnya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Ini role Cukup jelas modelnya Pak Bobi. role modelnya penyuluh ya ini ya. Penyuluh penghulu ya. Penghulu, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Kembalikan mungkin nanti Terima kasih. setelah selesai semuanya memberikan ini bisa dikembalikan yang bertanya ya. Kira-kira sudah terjawab atau belum. Oke, lanjut silakan adik-adik. Oke, berikut Mas Moh Askiatunya untuk jawaban dari pertanyaannya. Mungkin dari Masnya ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan lebih lanjut? Baik, terima kasih Mbak Moderator. Jawabannya sangat luar biasa. Semoga kita nantinya sesama satu profesi penghulu nih bisa mengamalkan dalam melayani masyarakat tentunya gitu. Terima kasih. Oke, amin. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga atau tanggapan dari teman-teman ada lagi? Mungkin ini pertanyaan atau tanggapan yang terakhir ya, Bu? Yep. Karena sudah 3. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada dicukupkan juga enggak apa-apa, Mbak. Nanti kita berpilih ke kelompok berikutnya. Oke, baik Ibu. Mungkin kalau tidak ada itu saja penyampaian dari kelompok 2A. Mungkin saya sedikit menyampaikan kesimpulan dari yang kita sampaikan ya, bahwa Bapak B.J. Habibie memiliki aktualisasi yang sangat baik untuk implementasi nilai berakhlak, dan nilai berakhlak di sini bisa diimplementasikan untuk semua profesi. Jadi tergantung kita dalam menyikapinya dan juga mengaktualisasikannya dalam profesi kita. Jadi semoga kedepannya role model tersebut dari Bapak B.J. Habibie kita bisa belajar banyak dan juga bisa kita realisasikan ke diri kita masing-masing. Mungkin itu saja dari penyampaian dari kelompok 2A. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Luar biasa ya untuk kelompok 2A, adik-adik. Bagus cara mengulas untuk bagaimana berakhlak itu telah diterapkan ya oleh seorang B.J. Habibie. Oke, good job ya untuk kelompok 2A. Kita kasih aplaus adik-adik. Baik, kita lanjutkan. Satu lagi ya untuk role model ya sebelum kita rehat karena udah di Semarang lagi mendung adik-adik ya. Nggak tahu di tempat adik-adik seperti apa cuacanya ya. Oke. Kelompok 1B, silakan. Izin share screen, Bu. Oke, silakan.
Moderatornya siapa Mbak Anggita? Mas Alfa, Bu. Mas Alfa. Yang presentasi. Baik, saya wih. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Nawan sebagai moderator pada kesempatan ini. Kami ingin memaparkan video role model dari kelompok 1B. Nah, kelompok kami ini mengambil tokoh yaitu Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Pada kelompok 1B ini terdiri dari 5 anggota. Pertama itu Mas Arief Fathur Rozi, 2 Alif Fajar Sri Utomo, 3 Anggita Ayuni, 4 Arinda Fitriani, dan Alfa Inawan. Nah, untuk selanjutnya, monggo presentator untuk memulai presentasi video role model. Kami persilahkan. Sepertinya belum keluar suaranya deh, Mas. Suaranya Mbak Anggita. Ngapunten Mbak Anggita, suaranya belum keluar. Apakah sudah? Apakah sudah, Bu? Belum, Mbak? Belum, Mbak. Bisa di stop share, kemudian di share screen ulang, Mbak. Sudah ada Mbak suaranya. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA adalah seorang ulama, cendekiawan muslim, dan pejabat negara yang lahir pada 23 Juni 1959 di Ujung Bone, Sulawesi Selatan. Ia dikenal karena kiprahnya dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan publik. Mengawali pendidikan agamanya di pesantren dan lembaga keislaman lokal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemudian menempuh pendidikan tinggi di UIN Alauddin Makassar, lalu melanjutkan studi magister dan doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Komitmennya terhadap pengembangan ilmu membawanya belajar dan menjadi peneliti tamu di berbagai universitas ternama di luar negeri, seperti di Leiden University, Belanda, SOAS University of London, serta Georgetown University, Amerika Serikat. Dalam dunia akademik, beliau dikenal sebagai guru besar tafsir Al-Quran di UIN Jakarta dan telah menulis lebih dari selusin buku. Salah satunya yang paling berpengaruh adalah argumen kesetaraan gender dalam perspektif Al-Quran, karya yang menjadi referensi penting dalam studi Islam dan keadilan gender. Di bidang keagamaan, Profesor Dr. Nasaruddin Umar dipercaya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta sejak tahun 2016. Beliau juga dikenal sebagai tokoh dialog antaragama, dengan mendirikan organisasi Madiyah, masyarakat dialog antar umat beragama, sejak masa mudanya, dan aktif menjembatani harmoni antar umat beragama di Indonesia. Pengabdiannya kepada negara tidak kalah menonjol. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2011 hingga 2014. Kemudian, pada tanggal 21 Oktober 2024, beliau kembali dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Menteri Agama RI dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Menteri Agama, dalam berorientasi pada pelayanan, beliau membuktikan komitmennya untuk melayani umat secara tulus dan manusiawi, dengan memimpin langsung proses renovasi dan revitalisasi Masjid Istiqlal, serta menjadikannya sebagai ruang ibadah
yang inklusif dan ramah terhadap umat. Nilai selanjutnya yaitu akuntabel. Dalam berbagai pidatonya, beliau menekankan pentingnya transparansi dan integritas moral. Sepanjang kepemimpinannya sebagai Menteri Agama maupun Imam Besar, tidak ada catatan pelanggaran etik atau korupsi yang terkait dengannya, yang menunjukkan konsistensi dalam akuntabilitas. Nilai kompeten dan adaptif beliau tidak perlu diragukan lagi. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang bagus dan menjadi guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga pernah menjadi pembicara internasional di forum PBB dan sering terlibat di dalam diskusi lintas agama. Selain itu, beliau menekankan kepada ASN untuk adaptif terhadap perkembangan zaman. Terbukti, beliau juga sudah melakukan inovasi di kementeriannya. Baik, selanjutnya nilai harmonis dan kolaboratif. Kiai Haji Nasruddin Umar aktif dalam dialog lintas agama dan budaya, mengusung bahwa agama seharusnya menciptakan kedamaian dan persatuan. Beliau menyatakan agama seharusnya membuat kita semakin teduh, bukan marah. Beliau juga menekankan perlunya membangun super team, bukan superman, agar tercipta sinergi dan energi positif yang lahir dari kolaborasi serta menolak ego sektoral. Yang terakhir adalah nilai loyalitas. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut kata loyal dalam pernyataannya, interpretasi loyalitas beliau dapat tercermin dari konsistensi menjaga citra, etika dan perilaku, serta komitmen kepada institusi dan profesi selama masa pengabdian sebagai ASN. Demikian video role model yang kami paparkan. Untuk selanjutnya, silakan presentator untuk memaparkan materi dari video role model tersebut. Baik, terima kasih Mas Alvan dan Mbak Anggita. Izin Ibu untuk menjelaskan yang pertama mengapa kami memilih Bapak Profesor Dr. Nasruddin Umar. Sebelumnya kami sudah berdiskusi untuk memutuskan siapa yang akan kami pilih untuk menjadi tokoh role model yang akan kami kupas dan kami konsepkan tentang konsep berakhlak. Sehingga diputuskan Bapak Menteri Agama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar untuk menjadi tokoh role model yang kami diskusikan. Mengapa kami memilih Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar? Yang pertama, untuk konsep berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau membuktikan komitmennya untuk melayani umat, entah ia beragama apa dan di mana sukunya. Itu dibuktikan salah satunya yang disampaikan oleh Mas Alvan terkait revitalisasi Masjid Istiqlal, menjadikannya ruang ibadah yang inklusif dan ramah umat. Yang kedua, akuntabel. Dalam berbagai pidatonya dalam forum publik, beliau menekankan pentingnya transparansi dan integritas moral. Kita tahu sepanjang kepemimpinan dari Bapak Nasruddin Umar sebagai Menteri Agama maupun Imam Besar Masjid Istiqlal, tidak ada catatan pelanggaran etik atau korupsi yang terkait dengannya, yang menunjukkan konsistensi beliau dalam akuntabilitas. Selanjutnya yaitu nilai kompeten dan adaptif dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Beliau tidak perlu diragukan lagi, beliau memiliki latar belakang akademis yang sangat kuat, yakni guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan aktif sebagai pembicara dalam forum internasional seperti PBB dan dialog antar agama internasional. Kemudian sebagai Menteri Agama, beliau juga dikenal dengan harmonis dan kolaboratif. Beliau aktif dalam dialog lintas agama dan budaya, mengusung gagasan bahwa agama seharusnya menciptakan kedamaian dan persatuan. Beliau menyatakan bahwa agama seharusnya membuat kita semakin teduh, bukan marah. Beliau juga menekankan perlunya membangun super team, bukan superman, agar tercipta sinergi dan energi positif yang lahir dari kolaborasi antar umat beragama dan antar budaya. Yang terakhir yaitu nilai loyalitas. Meskipun tidak secara eksplisit disebut loyal dalam pernyataannya, interpretasi loyalitas beliau tercermin dari konsistensi menjaga citra, etika, dan perilaku
kepada institusi dan profesi selama mengemban jabatan sebagai Menteri Agama atau Imam Besar Masjid Istiqlal. Mungkin itu hasil diskusi kami terkait role model Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA sebagai Menteri Agama sesuai dengan konsep berakhlak. Begitu penjelasan dari kami. Kami kembalikan kepada Mas Moderator, Mas Alvan. Monggo. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Mas Arifat Hurozi, SH. Selanjutnya, silakan untuk memberikan pertanyaan atau saran kritik terhadap pemaparan kami. Ya, Mas Ahmad Mujazat, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya satu saja. Dari 7 karakter yang sudah dijelaskan tadi, itu mungkin bisa dijelaskan satu prinsip dari nilai itu yang menekankan semua aspek, baik itu guru, penyuluh, penghulu, menurut kelompok jenengan itu bisa mencakup semuanya. Dari 7 itu yang mana prioritas yang lebih ditekankan? Apakah pelayanan, apakah tadi akuntabel atau yang lain? Itu saja kurang lebihnya, Mas. Terima kasih. Saya suaranya putus-putus ya. Tadi berkaitan dengan unsur-unsur berakhlak itu mana yang lebih diprioritaskan bagi penyuluh dan penghulu. Ngoten nggih? Mas, dari role model yang Anda usung itu dari beliau yang dari 7 aspek itu mana maksudnya yang lebih diprioritaskan menurut kelompok jenengan Anda untuk semua aspek baik itu penghulu, penyuluh atau guru atau yang lainnya itu yang lebih ditekankan dari 7 aspek itu yang mana yang utama menurut jenengan kelompok jenengan. Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini berkaitan dengan penyuluh, penghulu, dan guru ya. Pokoknya semuanya gitu. Ya. Ya nanti akan menunggu teman-teman dulu ya. Baik, terima kasih Mas Alvan. Izin menjawab ya Mas Alvan. Siap, monggo. Monggo saya awali untuk jawaban yang pertama dari saya. Menurut saya Mas Ahmad Muzajat sebenarnya semua konsep berakhlak yang ada pada diri beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin MA bisa kita terapkan semuanya, konsep berorientasi pelayanan, akuntabel, loyalitas, adaptif, kolaboratif, dan kompeten. Tapi di sini saya menekankan satu hal terkait dengan harmonis. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Ada 6 agama di Indonesia dan ada berbagai suku, budaya dimanapun ia berada. Sehingga misal, jabatan saya penyuluh agama. Saya dimanapun saya berada, tempat saya penyuluhan, saya mesti bertanya terlebih dahulu. Apakah misal dalam diskusi ini ada yang non-Muslim? Sehingga pada doa awalnya saya juga eh, bagi teman-teman yang non-Muslim bisa berdoa secara kepercayaannya masing-masing. Seperti di sekolah guru-guru pasti juga begitu. Juga penghulu. Penghulu nggak nikahkan orang non-Muslim, ding, Mas. Lupa. Oh ya, lupa. Oh ya, begitu Mas. Menurut saya tentang harmonis. Kita tetap menjaga silaturahmi, jaga perdamaian, jaga jaga kerukunan antar umat beragama dalam naungan negara Indonesia begitu Mas. Entah siapa profesinya, guru, penyuluh, penghulu atau di kementerian kabupaten kota sehingga harmonis bukan saja kepada masyarakat tapi juga kepada lingkungan sekitar kerja kita seperti teman-teman di KUA, teman-teman guru profesi di MTS, MI atau MA atau di lingkungan kantor Kementerian Agama sehingga tercipta lingkungan kerja yang positif dan saling bersinergi untuk kebaikan dan tentunya kemajuan Kementerian Agama untuk Indonesia maju. Begitu Mas dari saya. Monggo teman-teman bisa melanjutkan.
Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Arifat Hurozi. Saya izin menambahkan ya tadi berkaitan dengan mana yang lebih prioritas dari unsur-unsur berakhlak ya. Menurut saya itu ya disesuaikan dengan eh, waktu itu ya. Misalnya pada saat penyuluh itu, saya kan sebagai penyuluh ini, pada saat mengisi kelompok binaan, nah itu kan yang ditekankan tentu ya kompetensi ya, seperti itu. Kalau pada saat di KUA ada masyarakat yang ingin diberi pelayanan ya, ya harusnya lebih menekankan pada berorientasi pada pelayanan. Ketika berhadapan dengan kebutuhan dengan kolaborasi misalnya kebutuhan terkait kerjasama dengan instansi lain, bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, nah itu ya yang ditekankan ya eh, unsur kolaboratif dan lain sebagainya seperti itu. Apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan, Mas Ahmad Mujahid? Oke, terima kasih atas jawabannya. Tadi dari yang saya tangkap itu ya kita juga menyesuaikan kondisinya. Oke, dari 7 aspek itu mana yang akan kita depankan terlebih dahulu melihat konteks gitu ya, Mas ya. Oke, terima kasih Mas jawabannya untuk kelompoknya. Terima kasih. Untuk tadi juga role modelnya juga bagus mengusung dari Bapak Nasrul Umar juga sebagai background dari Kemenag itu sendiri. Terima kasih atas yang sudah disampaikan. Eh, Tadi ya yang belum terjawab itu, ada Mbak Rahma Widin, monggo silakan untuk memberikan pertanyaan sanggahan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok 1 ya. Di sini saya ingin menanyakan satu hal saja. Dari role model tersebut, apa strategi yang bisa kita terapkan untuk menjadi pribadi yang adaptif seperti beliau, terutama di tengah kemajuan teknologi dan perubahan kebijakan yang dinamis? Terima kasih. Saya juga. Izin menjawab, Mas Alfa. Ya. Strategi apa untuk menjadi adaptif seperti beliau? Saya bantu menjawab. Kalau misalnya saya kan guru, kalau misalnya menjadi adaptif itu kita harus sering-sering apa namanya mencari update informasi terbaru tentang kebijakan guru, terutama tentang kurikulum. Kemudian saya kemarin tentang pendidikan Pancasila ada materi yang salah itu harus segera apa namanya dicari dan dibenahi seperti itu. Jadi kita harus selalu apa namanya menyesuaikan dengan ke kebijakan-kebijakan tersebut dengan cara kita aktif untuk seperti membaca, terus kemudian apa namanya mencari kebijakan-kebijakan terbaru dan kemudian menyesuaikan seperti itu. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan dari kelompok 1B. Saya izin menambahkan ya Pak, apakah terdengar suara saya? Jelas, Mbak. Terdengar. Terdengar. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Rahma. Ini terkait strategi apa yang digunakan terutama untuk nilai adaptif saat kita mengimplementasikannya sesuai dengan tupoksi kita nanti. Saya sendiri sebagai penyuluh agama untuk strategi mengaplikasikan nilai adaptif terutama dengan perkembangan zaman itu yang pertama adalah terus belajar. 1, terus belajar. 2, tidak malu bertanya. Dan ketiga, itu menerima masukan. Nah, kalau dikaitkan dengan tupoksi saya sendiri sebagai penyuluh agama, itu yang pertama saya terus belajar meningkatkan kompetensi. Karena kan kalau misalkan kita memberikan penyuluhan, tentunya kita harus mempertanggungjawabkan apa saja yang kita sampaikan. Kemudian saya juga bertanya terlebih dahulu kepada rekan-rekan atau senior-senior penyuluh agama, kira-kira seperti apa nanti tipologi atau
kondisi masyarakat yang akan menjadi binaan karena memang saya kan pendatang juga di wilayah tersebut begitu. Nah, nanti ketika saya sudah tahu kira-kira masyarakatnya di kondisinya seperti apa, nantinya saya akan menyesuaikan, oh kira-kira gaya penyuluhan yang seperti apa yang akan atau bisa diterima. Nah, ini saya juga dalam langkah ini bisa menggunakan teknologi ya seperti bertanya mungkin kira-kira metode apa saja yang bisa digunakan untuk penyuluhan di pedesaan atau di daerah pesisir seperti itu. Jadi tidak hanya satu nilai sebetulnya tidak hanya adaptif tapi juga sekalian mengimplementasikan nilai tadi meningkatkan kompetensi seperti itu. Mungkin sekian, apakah sudah bisa menjawab Baik, pertanyaan? terima kasih untuk Mbak Alinda dan teman-teman dari kelompok 1 sangat menjawab jawabannya super sekali. Terima kasih. Cukup dari saya. Mbak Rahma ini tadi penanya kedua ya. Tadi Mas Ahmad Musajat, terus Mbak Rahma ya. Benar ya, kelompok 1B. Nggih, Bu, betul, Bu. Oke, baik silakan moderator mengambil alih Ya. kendali. Eh, Tadi udah dua penanya. Untuk selanjutnya satu kesempatan lagi untuk satu penanya nih. Monggo, silakan untuk memberikan kritikan, argumen, pendapat kalian seperti apa. Izin bertanya Pak Alvan. Monggo. Oke, terima kasih Pak Alvan. Sebenarnya saya bukan bertanya ya, pengen dengar dari teman-teman karena teman mengangkat Pak Nasruddin Umar yang saat ini menjadi menteri kita dan kita di bawah naungan beliau, bisa bantu sebutkan masing-masing satu ya teman-teman biar saya juga lebih cinta lagi ke Pak Nasruddin. Sebutkan satu hal yang teman-teman sukai dari Bapak Menteri kita biar kami lebih banyak lagi pandangan dan lebih menyukai serta mencintai beliau. Seperti itu. Terima kasih. Ya Mas, bantu menjawab terkait tadi apa Mas? Satu contoh Satu ya. Nggih, ciri khas satu ya. hal Ya. atau contoh nggih yang kalian sukai, paling sukai dari Bapak Nasruddin. Yang paling kita sukai tentang Pak Nasruddin adalah moderatnya Mas. Sebagai imam besar Istiqlal dan tokoh nasional, Prof. Nasruddin dikenal sebagai fitur yang mampu menjaga harmoni antar umat beragama, tidak kehilangan identitas keilmuan dan keislamannya Mas. Begitu Mas. Mungkin bisa menjawab Mas. Oke, nggih. Oke. Siap, terima kasih Pak Ali Pajar. Bagaimana? Apakah sudah menambah lebih cinta kepada Pak Nazarudin? Nggih, Bu, makin cinta, Bu. Cinta Sekarang pul, memang Bu. cinta pol. Nggak ada yang lain, Bu. Kita tidak harus memiliki ya, Bu. Oke, silakan diambil alih oleh moderator. Jika sudah tidak ada lagi, monggo di closing barangkali. Ya. Baik, terima kasih atas keaktifannya teman-teman. Ya, untuk kali ini kita cukupkan sekian dari kelompok kami, kelompok 1B. Banyak salah, banyak hilaf. Kami mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus adik-adik buat kelompok 1B dan semuanya tentunya ya. Baik, alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan apa, penuh semangat ya. Kalau saya melihat ya dari beberapa pertanyaan, saran, masukan ya dari adik-adik semuanya dan bagaimana cara menjawab dari kelompok penyaji ya adik-adik ya.
saling membantu antara anggota kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Tidak kalah dengan kelompok 2A tadi dalam penyajian videonya, kelompok 1B juga keren dan saya yakin ya adik-adik di kelompok yang lainnya yang tidak mendapat kesempatan untuk presentasi pada video role model ini, jangan senang dulu ya, nanti berikutnya akan mendapat giliran ya. Oke, saya yakin hasil ya dari kerja keras adik-adik semuanya hmm, eh, keren-keren pastinya. Dan tentunya tidak hanya sekedar keren saja. Saya selaku fasilitator berharap bahwa dengan adanya tayangan-tayangan ini, kemudian kita presentasikan, adik-adik semakin bisa mulai menggali. Oh, begini toh berorientasi pelayanan. Oh, begini toh loyal ya. Bahwa sebagai seorang pegawai, seorang ASN tadi dicontohkan luar biasa ya oleh B.J. Habibie ya adik-adik ya bagaimana loyalitas kita sebagai seorang pegawai bahkan rela berkorban tentunya ya. Maka dalam Panja Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia itu ada salah satu poinnya bahwa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, Habibie tadi itu sempat ya bahwa beliau itu memilih pulang ke negara Indonesia, membangun Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju tentunya. Adik-adik ada yang nonton film Habibie Ainun, Ainun Habibie? Nonton, Bu. Luar biasa ya. Nonton, Habibie itu nonton. hanya dengan tidak perlu beliau mencatat ya adik-adik ya hanya ditulis di otaknya ya berjalan dan beliau menyampaikan kembali itu tidak salah nggak ada yang salah ya Subhanallah ya jadi Habibie diberikan kelebihan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adik-adik ya dengan kecerdasan otaknya namun apa namanya beliau tidak takabur, tidak sombong, beliau manfaatkan dan apa namanya sumbangsihnya ya dengan kelebihan yang beliau punya itu untuk bangsa Indonesia. Harapannya kita semuanya bisa meneladani ya. Makanya judulnya ada, judul yang kita angkat aja itu adalah video role model ya adik-adiknya. Dalam hal ini adik-adik jangan pernah berpikir ya bahwa kira-kira aku iso nggak yo jadi role model gitu ya. Tidak usah pesimis ya adik-adik. Tentu kita semuanya punya peluang ya. Tergantung kita ya. Hidup ini pilihan. Mau menjadi manusia yang baik ya atau mungkin menjadi manusia yang tidak bermanfaat. Itu pilihan buat adik-adik semuanya ya. Di agenda satu ada tipe manusia yang climber ya. Tipe manusia yang mana ketika dia menemui persoalan ya, ketika dia dihadapkan pada kesulitan-kesulitan ya, tetapi dia bukan menjadi tipe yang munafik ya, yang lari dari kenyataan, lari dari problem yang dia hadapi, tetapi tipe climber justru dia akan menghadapi ya berbagai permasalahan yang ada tersebut, dicari solusinya ya. Nah, mudah-mudahan kita akan menjadi masuk dalam golongan yang seperti itu ya, adik-adik ya, menjadi inspirasi bagi banyak orang ya. Kalaupun tidak bisa kita memulai dengan sesuatu yang besar, karena ya, saya yakin bahwa kita tidak akan bisa merubah dunia. Maka kita mulai dari ibda binafsik ya. Mulai dari diri kita sendiri dulu, mulai dari yang sedikit ya kan. Mulai dari saat ini, adik-adik mulai dari yang kecil gitu ya. Dan mudah-mudahan itu nanti bisa kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik. Adik-adik bisa menjadi atau memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan harapan user kita ya, pengguna layanan kita. Mereka menginginkan pelayanan yang seperti apa? Pelayanan yang faster, pelayanan yang cheaper, pelayanan yang better, pelayanan yang newer ya. Bisakah kita memenuhi ya apa yang menjadi keinginan dari pengguna layanan tersebut? Pasti bisa, insya Allah ya adik-adik ya. Perlu kerja keras untuk bisa memberikan pelayanan yang baik tentunya ya kepada masyarakat sehingga kita menjadi manusia yang memang benar-benar bermanfaat ya tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk sekitar kita, untuk organisasi kita dan untuk negara kita. Demikian ya adik-adik ya. Mungkin ini closing kita di sesi yang pertama ya.
karena sudah masuk maghrib juga sudah mulai gelap ya adik-adik ya. Nah, sekali lagi mohon maaf ya atas segala keterbatasan ini dan mohon maaf lagi juga atas reschedule waktu pembelajaran kita ya karena bertumpuk-tumpuk ya. Mungkin angkatan berikutnya juga akan seperti ini karena harusnya pembelajaran tetapi ternyata ada seminar ya sehingga kita harus mundur-mundur begitu. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Semangat selalu. Monggo bisa rehat dulu ya. Setelah ini nanti insya Allah kita join ke Zoom lagi jam pada Isya lah ya. Jam 19 kurang lebih ya. Terima kasih adik-adik semuanya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Nema, terima kasih. Makasih, Bapak Bu. Ibu, silakan leave Zoom dulu biar laptopnya istirahat dan yang masih di kantor bisa perjalanan pulang. Nanti kita bertemu lagi pukul 7, Ya, pukul 19 kurang 19 lebih ya, ya. Bu ya. Oh, nggih. Oke. Nanti kita bertemu kembali pukul 19. Kita akhiri kegiatan hari ini, sore hari ini dengan membaca tahmid. Nanti kita bertemu kembali pukul 19. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin saya end meeting ya. Ibu.